mendengar argumen-argumen hukum yang diberikan oleh tim hukumnya Iya. 5 orang ini, ternyata banyak sekali distorsinya ya. Oh iya jelas, karena saya berbicara ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam Perkapolri tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Makanya gelar perkara itu hanya 2, gelar perkara biasa dan khusus, tidak ada terbuka. Mhm. Kalau ada terbuka potong telinga saya ini. Ketika Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya Mhm. sesuai dengan ketentuan hukum dan sebagai warga negara yang baik, lantas mereka merasa dikriminalisasi. Betul betul betul. Pertanyaan simpel saja, yang melapor siapa duluan? Mhm. Kan yang Mereka, melapor dari mereka kan begitu. PTUA. Nggak punya hati untuk membela seorang mantan presiden kita Iya. yang pernah berjasa di republik ini 2 periode. Hmm. Jangankan mantan presiden, kepala desa aja kita hormat sama dia. Bahkan ketika Pak Jokowi keluar rumah dalam kondisi sakit pas ulang tahun kemarin, banyak yang datang tuh pada nangis, Bu. Ya justru itu Terharu tadi. gitu loh. Aduh, Mereka bapakku terharu lah dalam sakit, keadaan sakit bapakku datang. sakit gitu loh. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Budius Ma'ruf Pilyal, anak sulung Mulyono kata orang. Nah, hari ini kita akan berdiskusi kembali tentang titik akhir ya, titik temunya di mana nih kasus ijazah palsu yang kemudian 5 orang ya, 5 orang ini sudah dalam posisi pinggir jurang, ya kan. Nah, secara hukum ya, saya sudah kedatangan tim hukum, anggota dari tim hukum ya yang ada di belakang tim hukum Pak Jokowi ya kan, yang selama ini ya cukup tangguh ya mematahkan argumen-argumen dari 5 orang ini. Tentu penonton penasaran dengan siapa. Saya sudah kedatangan Bung Ya. Pitra Romadhoni. Terima kasih Bung Pitra. Ya, Wah, terima kasih luar Bang Pilyang. biasa Sehat ini. selalu buat kita semua. Iya, iya. Ini saya kalau kedatangan Bung Pitra ini senang sekali. Kenapa? Ya. Karena dalam beberapa acara yang sangat viral, ya kan, Ya. Bung Pitra sebagai salah satu narsumnya, itu benar-benar membuat kita itu mendapatkan argumen yang jelas, sekaligus menohok ke mereka yang berusaha terus memfitnah. Ya. Nah, Bung Pitra, ini kan sekarang ini sebentar lagi kan dari lidik ke sidik ini, Iya. ya kan. Orang masih menunggu nih. Perkembangan terakhir, saya pernah menonton Rismond ya, di salah satu podcast dengan gagah berani mengatakan seolah-olah mereka ini kuat, siap ke pengadilan, siap memberikan bukti-bukti, Ya. saksi dengan basis digital forensik, dengan saintis segala macam. Yang menarik di situ adalah tidak ada kata damai untuk Jokowi, kata. Wah, ini kok kebalik-balik ini omongan si Rismond ini. Nah, padahal dari dalilnya aja sudah, siapa yang menuduh dia harus membuktikan kan begitu. Nah, Bung Pitra, ini gimana nih? Akhir dari permainan ini seperti apa nih mereka ini? Yang pertama, saya ingin jelaskan dulu bahwasannya kehadiran saya di sini pengacara Mawar, saya tidak mau disebut sebagai tim hukum, tapi kuda hitam. Pengacara Mawar sesuai dengan hadis akunya ya. Kita kuda hitam Ya, aja dalam kuda kasus hitam, kan ya. gitu. Artinya Tapi nggak bukan bawa, dari nggak bawa siapa-siapa. borgol kan, nggak bawa lollipop kan? Oh, hari ini tidak bawa borgol, iya. tapi bunga mawar yang Bunga warna putih mawar, kan gitu. siap. Artinya kita juga berterima kasih kepada Bang Pilyang karena di podcast ini kita diberikan kesempatan untuk bicara secara utuh. Karena kemarin ketika saya berbicara debat itu, saya nggak diberikan kesempatan untuk bicara sama lawan. Ya. Mereka Banyak selalu dipotong ya. ngerocos terus kan gitu ngomong. Mm. Jadi artinya kita ingin menyampaikan kebenaran, ada kepanikan dan ketakutan yang saya lihat karena kita menyampaikan by data, fakta dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nah, sehingga kesempatan saya kemarin walaupun mereka itu kalah 1000 ya. Nah, saya menganggap mereka ini tidak ada hal yang baru yang mereka sajikan di dalam kasus ini. Ya. Karena semuanya itu rata-rata omon-omon semua gitu. Omon-omon ya. Nah, apalagi kita lihat dari penyampaian Bang Pilyang tadi yang mengatakan bahwasannya Rismond itu menyatakan menutup pintu damai terhadap Iya. Jokowi. Persoalannya sederhana sekali.
yang menutup pintu damai ini Rismon kah atau Pak Jokowi? Kan status dia terlapor, kok dia yang menutup pintu damai? Lain halnya kalau dia pelapor, Iya, iya, saya iya. menutup damai dengan kau selaku terlapor gitu Iya, kan. iya, iya. Nah itu baru masuk akal Bang, kan gitu. Nah saya melihat ini sangat lucu sekali sehingga kasus ini hanyalah kasus mainan bagi saya. Oh ya? Gitu loh. Iya, kasus mainan saja bagi saya karena ini adalah hiburan bagi saya. Karena tidak ada hal yang menarik di sini. Mmm. Lain halnya kalau memang penelitian itu adalah penelitian yang sahih, Mhm, penelitian yang memiliki keilmuan kajian ilmiah, mhm. dan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Logika sederhana Bang Piliang, Anda bayangkan sekali, mereka katanya melakukan penelitian, tapi mereka mendapatkan sampelnya itu dari media sosial. Setahu saya kalau memang penelitian, contohnya ini air minum. Iya. Air minumnya ini yang langsung diteliti, Mhm. bukan foto air minum ini terus diposting di Facebook. Yang di Facebook itu udah diteliti, Iya. apakah sudah ada pengubahan metadata atau tidak. Kan sumbernya di sini. Iya, iya, Ya iya. sumbernya itulah yang harusnya diteliti. Betul. Nah, makanya kita bilang siapa yang bisa bertanggung jawab terhadap penelitian mereka itu didapatkan daripada sumbernya. Mmm. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab itu. Mhm. Ya kan? Dan tidak ada bisa yang mempertanggungjawabkan itu Pak Jokowi yang menyerahkan, tidak ada. Semua itu kan mereka dapatkan foto-foto dan ada juga foto yang diedit. Ada Mmm. juga foto wisuda yang seolah-olah wah itu adalah editan gitu. Kita nggak tahu itu dapat dari mana dia. Gitu. Terus siapa yang menjamin itu sah dan asli? Kalau memang alat bukti ataupun kita bilang dalam ketentuan hukum pidana, barang bukti yang didapatkan secara tidak sah itu bukanlah barang bukti yang sah. Oh. Itu adalah ilegal, Mhm. kan gitu. Contohnya nih, kita memiliki data pribadi, tapi data pribadi kita dicolong, Mmm. di Dukcapil contohnya tanpa seizin kita. Itu adalah illegal access. Mhm. Harus memperoleh persetujuan dulu dari yang punya. Nah, dan nggak bisa kita sembarang, oh kita dapatkan barang bukti, tapi Anda mendapatkan memperoleh barang bukti itu secara tidak sah. Sehingga barang bukti tersebut di mata hukum bukanlah sebagai alat bukti yang sah. Penyidik saja melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut harus melalui aturan yang sesuai dengan ketentuan Perkapolri maupun ketentuan hukum acara pidana. Contohnya, minta ini dulu persetujuan dulu dari yang punya barang bukti. Seperti contohnya kita kan buku tabungan. Dia harus meminta izin dulu kepada yang memiliki rekening tersebut. Mhm. Diminta kuasa dulu agar dia bisa akses. Kalau tidak ada itu illegal akses. Dan itu bisa pidana bagi mereka gitu. Sekalipun itu penegak hukum yang melakukan. Nah, maka dari itu kewenangan-kewenangan yang mereka lakukan kalau menurut saya untuk melakukan pengamatan sih nggak ada masalah. Siapapun orang bisa melakukan pengamatan. Tapi yang kita sesalkan adalah jangan kita menjustifikasi dan menghakimi seseorang. Karena untuk mengadili itu bukanlah kewenangan sipil, tapi hakim di pengadilan negeri ataupun pengadilan tata usaha negara. Jadi ini yang saya lihat sudah menjadi main hakim sendiri ataupun penghakiman jalanan. Mereka menyatakan Street palsu. justice. Iya, palsu. Padahal tidak ada proses pemeriksaan yang adil, transparan, dan objektif di muka persidangan. Mhm. Contohnya, Bang Piliang, saya tuduh Bang Piliang, oh kamu pencuri gitu. Mhm. Tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan Bang Iya. Piliang, abang pasti tersinggung. Iya, iya. Oh, So, kamu lapor tuduh- polisi ya kan? Iya, kamu Oh. kok tuduh saya pencuri? Putusannya mana saya pernah melakukan pencuri? Atau saya bilang koruptor gitu kan? Ah. Mana putusan yang menyatakan dari pengadilan itu tindak pidana korupsi bahwasanya kita melakukan perbuatan pidana. Iya, iya. Tidak ada. Makanya saya bilang ini main hakim sendiri. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan adalah ketika Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum dan sebagai warga negara yang baik, lantas mereka merasa dikriminalisasi. Betul. Pertanyaan simpel saja, yang melapor siapa duluan? Mhm. Kan yang Mereka. melapor dari mereka kan KPUA, begitu. ya. Mereka bilang palsu. Setelah dibuktikan ternyata tidak palsu, Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya karena merasa tercemarkan nama baiknya. Jangankan Pak Jokowi, kita aja sebagai masyarakat sipil juga kalau dituduh kayak gitu dipindah nggak enak juga kita. Pertanggungjawaban kita kepada anak kita seperti apa, kepada keluarga kita, istri kita, pasti teman-teman kita menanyakan, benar nggak ijazah lu palsu? Iya, Ya iya. kalau dia nggak laporin kan pasti orang tanda tanya terus. Mhm. Kenapa lu nggak laporin Iya. kalau memang itu ijazahnya asli atau Jangan-jangan benar? benar palsu kan gitu. Nah iya, makanya dia menggunakan hak hukum dia untuk membuat laporan polisi. Mhm. Nah setelah membuat laporan polisi, mereka mengatakan jolim.
Ini jolim, ya. Kita dikriminalisasi katanya. Yang kriminalisasi dia siapa? Pak Jokowi ternyata bukan negarawan, kan gitu. Jangankan seorang negarawan, masyarakat biasa saja berhak untuk melakukan hak hukumnya. Masa Pak Jokowi menuntut rakyatnya sendiri, kan gitu. kalau bicara rakyat yang mana Pak Piliang? 240 juta jiwa rakyat Indonesia ini tidak ada tuh yang merasa sama pemikirannya dengan mereka. Justru kita lihat aja komentar-komentar daripada netizen itu semuanya mayoritas mendukung Pak Jokowi. Betul. Cuma segelintir orang saja yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Saya kira siapapun rakyatnya, siapapun masyarakatnya, kita harus menghormati pemimpin kita. Dia sudah 2 periode memimpin bangsa ini. Masa penghormatan sedikit aja kepada presidenmu tidak pernah kau berikan? Gitu loh. Dikit banyaknya sudah berjasa untuk bangsa ini. Pertanyaannya kamu apa jasanya untuk negara? Justru kamu membuat suasana semakin kisruh, semakin gaduh. Yang ditertawakan siapa? Ya kita sendiri tertawakan oleh negara luar sampai jadi pemberitaan. Betul. Seumpamanya pun dia paksakan kita ikuti pemikiran mereka, ijazah Pak Jokowi palsu, gunanya untuk apa sama kamu? Nggak usah pun dia S1, SMA juga dia bisa kok jadi presiden. Karena syaratnya kan SMA. Iya. Pakai ijazah SMA dia juga nggak ada masalah. Ini nggak akan membatalkan. Nggak akan ada membatalkan apapun. Gitu loh. Terus yang menjadi masalah itu di mana? Makanya saya bilang ini hanya hiburan kasus ini. Kalau itu pertanyaan Bung Pitra, iya. Dasar mereka itu adalah mereka merasa ingin mengungkap kebohongan. Ya kan? Yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kebohongan kenapa? Karena pada saat mendaftar dari wali kota, gubernur sampai pilpres kemarin itu, berarti ijazahnya palsu. Kebohongan itu yang mereka mau ungkap. Itu loh judulnya. Makanya mereka merasa seolah-olah merepresentasikan dari kepentingan rakyat karena sudah dibohongi, kan itu, Bung? Iya. Kalau berbicara kebohongan, mereka ini bukan malaikat. Siapa yang tahu berbohong atau tidaknya? Ya dirinya pribadi masing-masing. Nah kalau berbicara bohong, emang dia nggak pembohong? Tanya dulu diri dia. Terus kalau berbicara kebohongan, kebohongannya katanya ijazahnya palsu. Sudah dibuktikan di Bareskrim Mabes Polri dengan hasil ilmiah, dengan metode scientific crime investigation, dan dilakukan melalui kajian mikroepiden maupun makroepiden di lapor Mabes Polri, itu tidak ada yang palsu di situ. Bukan hanya ijazahnya saja Bang Pili yang diperiksa, tapi teman-teman sebangku sekolah dan satu alumni diperiksa semua. Pernah lihat nggak Pak Jokowi kuliah? Iya, dia teman sekolah saya, kata teman kuliah. Selain itu, bukan hanya mahasiswanya saja yang diperiksa juga pihak perpustakaan, pihak arsip, pihak rektorat, bahkan KPU diperiksa juga pada waktu proses administrasi. Apakah sama yang didaftarkan ijazahnya dengan ijazah yang diperoleh di UGM? Sama. Lain halnya kalau di KPU itu berbeda dengan ijazah yang ada di UGM juga. Nah, mungkin muncul pertanyaan tidak identik dengan apa yang didaftarkan dengan apa yang ada di UGM. Nah, Polda Metro Jaya juga sudah periksa pihak KPU untuk memastikan itu sama nggak ijazahnya dengan yang di KPU DKI maupun KPU Solo dengan ijazah yang ada di UGM. Identik semua, nggak ada yang berbeda. Nah terus disamakan lagi pembanding dengan teman-teman satu kuliahnya dulu satu angkatan. Kertasnya juga sama, ya kan? Cetakannya juga sama, tintanya juga sama, ya. Dari segi penulisan juga sama. Jadi yang menjadi persoalan itu sekarang mereka ini mengada-ngadakan suatu problem seolah-olah itu bermasalah. Nah kalau seumpamanya itu nggak benar, kita ini adalah negara hukum Bang Pila. Ingat, negara ini bukanlah negara Makstat ataupun kekuasaan, tapi kita Rechtsstaat. Negara hukum. Siapapun yang melakukan tindakan, siapapun yang melakukan pelanggaran, ingat ada konsekuensi pidana di dalam perbuatannya. Maka dari itu, itulah gunanya ada pengadilan yang berwenang menyatakan palsu atau tidaknya suatu ijazah seorang, itu adalah pengadilan diuji.
Berarti pernyataan Rismond di podcast itu Ya, yang mengatakan tidak ada damai untuk Jokowi itu lebih kepada saywar atau gertak karena mungkin sudah panik barangkali ya. itu merupakan suatu ketakutan dari Rismond. Hmm. Emang yang berdamai dengan dia siapa? Sedangkan kemarin aja kagak sama Cirebon katanya kan ke sana, Iya, nggak minta bisa damai ya bertemu kan. dengan Pak Iya. Jokowinya. Pak Jokowi kan sudah bilang juga Heeh. beberapa bulan yang lalu, kalau perkara ini tetap saya lanjutkan, Hmm. kasihan mereka ini. Karena sudah pernah terjadi hal yang sama menuduh ijazah dia itu palsu. Hmm. Kita berkaca dari kasus putusan yang telah berkutat hukum tetap, yaitu kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Iya. Kan katanya mereka itu berkaca dari Bambang Tri nih, dari impornya dari Bambang Tri. Bambang Tri aja yang katanya sumbernya itu tidak bisa buktikan di mana yang palsunya ijazahnya. Sehingga dia divonis 4 tahun penjara. Yang pertama di tingkat pertama itu 6 tahun penjara, dia banding kasasi pengurangan lah dikit, mungkin hakimnya juga kasihan kan gitu. Karena nggak ada juga gunanya di situ untuk mereka teliti ijazah orang. Iya. Ya kan? Kalau makanya saya tanya kepada mereka, siapa itu yang ibu-ibu sok keras itu, yang gitu. Kurniati. Ibu-ibu yang nggak gendut ya. Iya, Jadi Kurniati. iya. Jadi saya kira dia Yang bilang, melarang Bung simpan borgol itu ya kan. dia bilang ke saya bahwasanya saya nggak berbobot. Harusnya dia lihat yang nggak berbobot itu siapa. Saya kira dia yang nggak berbobot karena berat badan dia terlalu besar. Kalau ditimbang, dikilokan kan gitu. Iya. Coba, kalau saya kan paling cuma 70 kilo. Iya. Bobot saya kan cuma segitu. Justru dia diukur tuh bobot dia. Dia memang bilang begitu ke yang host acaranya. Saya sarankan untuk yang akan datang jangan diundang lagi Fitra karena nggak berbobot katanya. Ya harusnya host timbang kita dong berdua. Gimana yang paling berat badannya kan gitu. Bobotnya siapa yang paling berat ya dia. Iya. Memang kalau gitu, kalau dia mau berdebat dengan saya dikurusin dulu badan dia baru berdebat dengan saya selanjutnya kan gitu. Nah, jadi kan mereka ini Bang Piliang saya bilang mengatakan mengatasnamakan rakyat dan ulama. Betul. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya membela ulama. Kamu tidak tahu bagaimana kita memperjuangkan rakyat. Iya. Pertanyaan simpel saya seperti ini. Saya juga berpikir beberapa minggu ini. Ulama, membela ulama katanya. Ulama yang mana sih yang bermasalah? Kayaknya ulama kita ini seperti seolah-olah penjahat gitu loh. Bermasalah terus. Sampai ada juga satu tim membela ulama kan gitu ya. Iya, makanya ulama yang mana yang bermasalah? Dari Majelis Ulama Indonesia tidak pernah itu cacat. Betul. Tidak pernah tuh kita lihat, ketua MUI dipanggil karena kasus ini. Nggak pernah. MUI saya lihat dari tahun ke tahun nggak pernah ada masalah Majelis Ulama Indonesia. Damai-damai Makanya aja. saya bertanya, ini ulama yang mana yang berkasus? Seolah-olah ini ulama kita banyak banget bermasalah. Terus mengatasnamakan rakyat. Kita ini membela rakyat. Rakyat yang mana kamu bela? Dari 240 juta itu, sampai nggak setengah dari 240 juta itu memberikan kuasa kepada kamu? Lain halnya kalau dia anggota DPR RI, saya masih yakin. Karena pemilih dia kan betul, gitu. Betul. Minimal Walaupun, ada lah wakilnya. Iya, kan? dia mewakili. Ini dia bukan siapa-siapa. Gitu loh. Artinya jangan juga kita membangun opini, narasi, kebencian kepada seseorang. Hiduplah dengan damai, rukun, karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika dalam satu wadah NKRI. Saya sangat hati-hati sekali ketika berbicara terkait dengan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Ya. Jangan juga kita ini dikotak-kotakkan, diadu domba, sehingga membuat diantara kita membenci diantara sesama. Ya kalau memang Anda menilai itu ijazah palsu, laporkan ke polisi, tunggu prosesnya di polisi. Kalau itu dinyatakan bersalah, ya tangkap. Tapi persoalannya kan itu nggak benar. Gitu loh. Nah lantas apalagi yang mau mereka kejar? Karena memang mereka nggak bisa buktikan ijazahnya, mereka kejar kemarin skripsinya. Skripsinya bisa dibantah, dikejar lagi KKN-nya di mana. KKN-nya bisa dibantah, dikejar lagi pembuatan di pasar pramuka katanya gitu. Dari situ saja Bang Piliang, bahwasanya tidak ada kekonsistenan dalam hal penelitian. Kalau kita konsisten, teliti aja nih satu ini. Buktikan. Gitu. Jadi kalau tadi Bang Fitra mengatakan ini perkara main-main bagi saya. Loh iya. Padahal serepubliknya sudah heboh gara-gara mereka. Iya.
Jadi sebenarnya ini menjadi besar karena yang dia persoalkan adalah mantan pemimpin negara. Mungkin itu Iya, barangkali ya menjadi heboh. heeh, makanya Jadi saya lebih ke politis kalau kenapa menurut saya Bang bilang ini Fitra? adalah perkara hiburan, karena teman-teman kita ini sedang melakukan penelitian-penelitian, Hmm. ya kan? Main-main hakim-hakiman gitu kan, kayak anak-anak gitu kan, main hukum-hukuman, main risetan. Kalau ada riset 2 kali riset kan namanya riset-risetan gitu, penelitian-penelitian. Nanti ada, apa, apa namanya itu, pengacara-pengacaraan gitu kan, kayak ini berdebat masing-masing. Karena apa? Karena sampai sekarang itu tidak ada hal yang baru. Mhm. Lain halnya kalau memang ada hal yang baru pasti saya juga berdetak nih jantung saya nih. Bahaya nih kan gitu. Makanya saya bawa ke hiburan jadinya. Tapi mereka yang serius. Padahal kita bercanda. Berarti perkara ini menurut Bang Fitra secara hukum enteng Nah, ya? enteng sekali Enteng kok. sekali? Iya, gampang sekali pembuktiannya. Heeh heeh. Pertanyaan saya juga sangat simpel sekali. Itu ijazah itu, ini kan pertanyaan banyak pihak ini. Iya, Apakah ijazah itu masuk dalam ranah privat atau ranah publik? betul. Pertanyaan saya simpel saja. Ijazah itu dimiliki pribadikah atau publik? Contohnya, Bang Pilihan punya ijazah, Mhm. itu atas nama siapa? Sama saya dong, Melekat kepada pribadi atau untuk umum? pribadi. Pribadi, karena yang kuliah siapa? Kan kita sendiri yang kuliah. Lain halnya yang kuliah umum. Mhm. Yang umum itu apa? Contohnya, kebijakan pemerintah, karena dia untuk rakyat. Ijazah itu kan bukan untuk rakyat, tapi untuk kita pribadi. Jadi kalau ditanya, ungkap kepada publik, itu haknya Pak Jokowi. Kan itu dia yang kuliah, dia yang bayar uang kuliah, dia yang sekolah, dia yang mendapatkan nilai, dia yang belajar. Masa kamu harus minta punya orang? Itu hak dia. Sama seperti sertifikat tanah milik. Mhm mhm. Itu hak milik dia pribadi. Makanya namanya hak milik, itu hak dia. Sama seperti uang. Kita yang cari uang terus dikasih ke orang. Itu hak kita pribadi. Mereka berargumennya begini, Bung, Nah, betul, ijazah, KTP itu kan ranah pribadi ya, iya. ranah private. Tapi kan Pak Jokowi itu adalah pejabat publik. Jadi menjadi hak publik untuk mengetahui kebenarannya, itu loh alasannya mereka. Tidak ada pasal yang mengatakan pejabat publik harus menunjukkan sertifikat hak milik, ijazah, sertifikat SD. Tidak ada pasal itu yang mengatakan. Hmm. Kalau ada pasal itu, saya akan tunjukkan semua berkas-berkas sertifikat saya apapun. Ini akan terjadi suatu hal yang saling curiga-curigaan ke depannya. Indonesia ini dibangun atas kepercayaan. Negara kita dibangun atas kerjasama. Tidak ada kita saling mencurigai. Oh ini jangan-jangan ini palsu nih. Oh jangan-jangan ini semua palsu. Kalau seperti ini repot kita ini. Kita terakhir ujung-ujungnya negara kita mengurusi ijazah satu-satu nanti. Ini kepala desa nih. Mana ijazahmu gitu. Jangan-jangan palsu. Nanti tanya lagi camatnya. Oh jangan-jangan nih staf-staf saya ini palsu semua. Karena dia kan pejabat juga. Kita bilang kaur atau apa di situ kan. Repot kita ngurus itu aja. Bayangkan Bang Piliang berapa ratus juta jiwa rakyat Indonesia itu kalau memang hanya mengurusi ijazah pejabatnya itu nggak akan terlaksana. Itu yang dimaksudkan oleh Yakob Sibuan. Iya. Akan ada chaos nanti kalau itu Loh iya. menjadi kewajiban ya kan? Tapi Yakubnya nggak menjelaskan secara detail Iya, seperti betul. Iya, saya. betul. Hanya bilang chaos pandangan orang itu chaos berarti berantem kan gitu. Tidak, chaosnya itu dalam hal administrasi. Betul. Pemerintahan nanti datang masalah, Pak minta dulu sebelum KTP saya keluar saya minta dulu ijazah Bapak. Apa yang kita mau ngurus KTP kita atau ngurus ijazah kan gitu. Iya, Kemudian Pak lagi diurus dulu ijazah saya dulu katanya. Jadi nggak selesai-selesai. Hmm. Nah makanya saya bilang kita ini harus memiliki mindset yang gila Hmm. untuk melawan orang-orang seperti ini. Karena mereka gila juga ya. Ya karena gimana kalau kita manut-manut aja kita yang dibantai. Makanya saya sarankan kepada Yakub juga dan kawan-kawan. Kalau berdebat dengan orang yang ngeyel dan ngotot, kamu harus lebih saklek lagi. Karena apapun yang kau sampaikan itu nihil semua bagi mereka. Betul. Makanya kalau ada orang gila, kita harus lebih gila lagi pemikirannya. Kuncinya di situ ternyata Kuncinya ya. gila. Ya buktinya kan semua mereka KO. 100-0 sama saya.
Iya, iya. Kita baru tunjukin permen lollipop aja udah kicep gitu kan. Apalagi kita tunjukin borgol. Langsung satu ruangan itu ngomong semua gitu. Menghadapi Pitra. Bayangin semuanya ngomong gitu. Makanya saya dengerin ini lawan saya sebenarnya siapa sih lawan debat saya bicara. Ini ngomong, sana ngomong, ini ngomong. Wow. Ya kan. Iya, iya. Kayak di hutan kita jadinya. Saling sorak-sorakan gitu kan. Makanya saya bilang. Untuk melawan mereka itu cukup seorang pengacara mawar saja. Paten kali. Iya kan? Iya, iya, iya. Karena nggak ada gunanya kita Iya, iya. mengkaji secara metode ilmiah. Karena apa yang kita sampaikan, ada nggak mereka dengarkan? Ada nggak mereka berikan catatan? Ada nggak clue-nya bagi mereka? Nggak ada. Pak Jokowi aja udah menjelaskan itu adalah ijazah saya. Nggak mereka percaya. UGM saja menyampaikan itu adalah produk kami, Pak. Kami yang mengeluarkan, Betul. kami yang itu adalah asli. Nggak mereka dengarkan. Mabes Polri, sekelas Mabes Polri yang paling pusat menyampaikan itu adalah ijazahnya Pak Jokowi dan itu asli. Itu pun mereka nggak percaya. Lantas kenapa kita masih sehat menghadapinya? Gitu loh. Nah, kalau memang menghadapi mereka tidak, kalau kita nggak usah berkomentar, udah biarin aja dia bicara sendiri gitu. Nah, 2 hal itu aja. Ahmad Kozinuddin sebagai salah satu lawyernya mereka dari TPUA itu bahkan ngototnya juga lebih gila juga, ya kan, bahwa kami siap menunggu persidangan, kami akan bongkar semua bukti-bukti dan saksi yang mengatakan bahwa ijazah ini palsu gitu loh. Nah, sementara hingga detik ini ya kan, mereka satu pun tidak memiliki bukti kecuali hanya bahwa ini berdasarkan digital forensik dari Rismond, ini berdasarkan temuan-temuan dari Roy Suryo, ya kan gitu loh. Nah, yang nampak ke publik itu hanya drama, ya, membangun opini publik seolah-olah semua ini ya kan yang dilakukan oleh tim hukum Pak Jokowi seperti menegakkan benang basah. Mereka lah yang paling benar. Dan di panggung-panggung televisi, mereka memanfaatkan panggung itu untuk benar-benar menyihir ya penonton bahwa mereka benar gitu loh. Yeah. Jadi saran Bung kepada tim hukum itu sudah tepat sekali saya pikir ya, bahwa menghadapi mereka yang gila kita harus lebih gila gitu ya. Atau setidaknya kita diam, nggak usah tanggapi. Oh gitu. Biarkan aja mereka ngomong sendirian. Orang pasti menilai, gak capek nih orang ngomong terus sendiri gitu. Dua gendang itu aja. Lu diam atau lu lebih gila lagi, gitu aja. Kadang orang yang berpendidikan, udah ngapain tanggapi, kebenaran nggak dengarkan, ngapain kita jadi ikutan. Terkait ini gitu. tuduhannya Kurniati itu bahwa Bung Pitra ini pengacara gak berbobot, dia lupa bahwa pada masa lalu Bung Pitra pernah jadi kuasa hukumnya Roy Suryo, orang yang dia bangga-banggakan sebagai pakar telematika, kan begitu. Kan aneh itu orang, database-nya gimana itu? Ya sebenarnya makanya saya bilang kalau dia bilang berbobot, bahasa-bahasa kotor seperti itu janganlah disampaikan ke publik. Sehingga orang menilai yang gak berbobot itu sebenarnya siapa kan gitu. Makanya saya bilang, kalau dia belum mengetahui saya, dia lihat dulu rekam jejak saya. Saya itu Bang Piliang, sebelum saya berdebat dengan orang, saya lihat dulu rekam jejaknya nih. Dia keahliannya di mana kan gitu. Saya petakan dulu nih. Baru saya masuk ring. Karena saya menganggap kita ini seperti pertandingan UFC. Jadi benar-benar dikulik dulu semuanya kita lihat ya, dulu. kelemahannya di mana, Makanya kelebihannya di mana ya lawan ini. Jangan asal nyerocos kayak kemarin sih itu si ibu-ibu itu. Iya. Gak berbobot. Harusnya dilihat rekam jejak saya apa aja yang pernah saya tangani. Nah, Pak Roy itu adalah sahabat saya juga, teman saya. Saya bilang ke beliau, ketika kita masuk dalam arena, tetap profesional. Sebagaimana saya memperjuangkan hak orang juga. Karena saya memperjuangkan kebenaran. Nah silakan dibuktikan juga mana yang gak benar. Saya tidak melarang itu. Tapi tolong teman-teman juga jangan melarang saya. Untuk menyampaikan fakta dan kebenaran yang ada. Karena saya menganggap tidak ada musuh di dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Kita semua bersaudara. Iya kan? Kalaupun ada kritikan ya kritiklah saya secara pribadi. Jangan umbar-umbar kepada publik. Itu sama saja menyakiti saya dan mempermalukan saya. Ya kan? Kalau kamu menganggap kita ini satu anak bangsa. Demi merah putih. Tapi kalau memang kamu itu mengkritik saya tapi menyampaikannya kepada orang lain, sama saja kamu menghina saya.
Contoh sederhana, kita punya teman. Kalau teman yang baik, bang, mohon maaf nih, terbalik nih bajunya, diperbaiki kan? Iya. Wah, ini tidak. Oh, baju dia kebalik. Kata dia. Sampai lihat tuh baju dia kebalik. Kan mempermalukan orang. Iya, iya. Seperti Rosyuril. Artinya, Bahkan dengan wayang-wayang, ya kan, membangun cerita dan merendahkan dan mentertawakan orang yang dia benci. Saya ingin sampaikan, kita juga sangat menyesalkan juga ketika kesenian adat Jawa itu digunakan untuk mengolok-olok seseorang. Saya kira tujuan daripada kesenian itu tidak tercapai. Wayang adalah tradisi seni daripada adat Jawa. Wayang itu diciptakan untuk apa, Bang Piliang? Untuk menghibur orang banyak, membuat orang berbahagia, membuat orang tertawa. Justru sebaliknya, mereka memunculkan wayang itu untuk membuat kesedihan, air mata dan luka yang mendalam bagi orang. Betul. Harusnya jangan digunakan kontekstual wayang itu untuk menghina orang. Kan gak baik juga. Karena itu adalah kebudayaan, adat. Kita menciptakan wayang itu untuk membahagiakan orang. Sehingga ada penontonnya senang kan gitu. Kita lihat, oh ada lakon wayang nih kan, senang. Orang jadi bahagia gitu kan. Karena menceritakan kebudayaan-kebudayaan di Jawa. Ini tidak menciptakan permusuhan. Makanya kenapa saya bawa borgol itu tidak ujuk-ujuk saya bawa borgol apa. Karena saya melihat sedih ini. Adat Jawa, kebudayaannya seperti wayang ini menjadi tradisi untuk menghibur dan membuat orang berbahagia, senang dan tertawa, malah menimbulkan air mata. Menusuk hati orang. Loh iya, kita jangan menciptakan luka di sini. Di dalam adat kita sendiri. Orang Jawa juga baik-baik. Orang Jawa juga tidak ada yang suka menyakiti hati orang, nggak ada. Gitu loh. Makanya saya bawa borgol itu ingin menunjukkan negara kita adalah negara hukum. Kamu semua harus tunduk dan patuh pada hukum. Boleh hari ini kamu tertawa, tapi ingat, besok kamu akan menangis air mata. Karena karma itu pasti ada. Ketika hari ini kita menyakiti hati orang, ingat dia berdoa kepada Tuhannya. Begitu sedih. Kita nggak tahu Pak Jokowi senyum-senyum dia di luar, ya dia tertawa-tertawa. Tapi di belakang itu kadang dia sholat di dalam sujudnya itu dia berdoa juga. Walaupun dia lihat pejabat, kita nggak bisa lihat dia selalu kuat. Ada juga hati kecil dia sebagai manusia. Memiliki perasaan. Tiap hari dirongrong seperti itu. Apakah kita nggak punya hati untuk membela seorang mantan presiden kita yang pernah berjasa di Republik ini 2 periode? Jangankan mantan presiden, kepala desa aja kita hormat sama dia. Betul. Dia sudah memikirkan desa ini agar maju. Senang saya, apalagi jangankan kepala desa, orang kebersihan aja, kebersihan rumah tiap hari ngangkat sampah kita senang, bahkan kita kasih duit dia. Rajin deh karena sampah kita dibuang terus. Dia berjasa. Apalagi seorang presiden. Sehina itukah presiden kita? Bagaimana jiwa nasionalisme kita, patriot kita terhadap pemimpin bangsa kita? Bagaimanapun ceritanya dia tidak ujuk-ujuk jadi presiden. Dia dipilih oleh rakyat, dipilih masyarakat. Terlepas ada kebijakannya yang salah, ya wajar sebagai manusia. Menteri-menterinya juga nggak maksimal, wajar. Kita nggak bisa seperti malaikat. Manusia itu nggak bisa diciptakan untuk sempurna. Karena masih ada kehilapan dari manusia. Jangan juga kita menjadikan presiden ini harus sempurna, harus mengikuti kemauan dia. Nggak bisa. Inilah keterbatasan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Nggak bisa seperti malaikat. Nah, tinggal mereka ini saya melihat selalu menjual ayat-ayat Al-Quran. Ya, mengatasnamakan rakyat. Saya sangat sedih melihat kasus hukum ketika dibawa-bawa Al-Quran. Dan ayat-ayat. Ini persoalan hukum. Kalau berbicara ayat, kita berbagai macam suku ras agama di Indonesia ini. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, Konghucu, Islam, dan lain-lainnya. Janganlah kita gara-gara ini nggak harmonis di antara agama kita. Yang dibilang kebohongan, keras lagi segala macam. Dalam hatiku, emang saya ini nggak Muslim, saya dalam hati kan gitu. Sedih saya. Dan saya merinding ketika Allahu Akbar gitu, gampang kali gitu kan. Seolah-olah ini apa sih gitu loh. Allahu Akbar kata dia gitu. Mendegradasi kata-kata suci ya kan gitu. Makanya terlalu gampang kita menjual nama Allah ya. Itu begitu sakral bagi kita. Nah,
Bung kan tadi mengatakan Ya. dengan Roy Suryo itu juga teman, di samping pernah menjadi klien. Pernah nggak sih di luar talk show itu nasihatin kayak, udahlah Roy, udahlah kau ini udah salah jalan. Ya, Pernah nggak sih? ya saya sebenarnya kalau hal yang pribadi saya nggak boleh untuk menyampaikan suatu hal karena itulah profesionalisme saya sebagai pengacara. Bagaimanapun ceritanya, beliau ini adalah mantan klien saya. Nggak sebagai teman gitu loh. Ya, Sebagai teman, udahlah kau tuh salah gitu aja. Karena ini beresiko, udahlah kamu mundur saya kan aja. udah bilang Bang Linan, saya ini adalah kuda hitam. Kuda. Hati-hati. Berarti dia tahu resiko dong kalau begitu. Makanya saya bilang hati-hati. Mhm. Karena bagaimanapun ceritanya, sebagai mantan klien ya, saya hanya menyampaikan yang terbaik buat teman-teman. Kalau kita melakukan suatu tindakan-tindakan, hati-hati triggernya itu berbalik kepada dirimu. Karena yang paling repot itu adalah ketika yang berbicara itu bukan orang hukum. Kayak Rismon kan bukan orang hukum. Betul. Dan lain-lainnya bukan orang hukum. Tipa juga bukan orang hukum. Makanya saya lihat mereka enak aja ngomong, ini palsu, ini palsu. Harusnya ada namanya asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Kita aja menyebutkan seseorang ini diduga, ada kata dugaannya tadi. Artinya masih asas praduga. Ini tidak, mereka ijazah palsu katanya. Yang lebih mirisnya lagi seorang pengacara mengatakan ijazah Jokowi palsu gitu. Seorang pengacara dia mengatakan seperti itu. Di mana letak profesionalisme dia sebagai pengacara yang menjunjung asas praduga karena belum diadili. Yang menyatakan seorang itu palsu, asli, salah atau tidaknya itu ya pengadilan nanti. Nah, inilah yang saya bilang main hakim sendiri. Seolah-olah nih teman-teman kita sudah jadi hakim jalanan. Yang ada nanti kalau memang jadi hakim jalanan, wah pencuri nih digebukin tuh kan gitu, digebukin dia. Setelah digebukin udah bablas mau mati, ternyata bukan pencuri dia. Hanya mengantar makanan aja. Tapi dituduh pencuri. Sudah babak belur. Sudah mau mati orang, itu namanya hakim jalanan. Maka dari itu janganlah mengadili orang yang tidak bersalah. Ingat karma itu ada. Karma itu bukan hanya kepada orang susah. Walaupun dia sebagai presiden, tapi jangan juga dijolimi gitu loh. Jangan juga kita menjual orang susah. Sama semua. Mau kaya, mau susah, mau miskin, ya kan, mau pejabat, sama semua. Yang benar ya tetap benar, yang keadilan tetaplah keadilan gitu loh. Jadi jangan juga karena memang beliau itu mantan presiden, dia di situ mengambil kesempatan. Nggak benar nih dan lain-lainnya. Nah itu yang kita sesalkan Bang Piliang, seperti itu. Oke. Nah, ada juga kalau bicara tentang karma ini ya, atau tentang inilah yang akhirnya diterima oleh Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi kan sekarang lagi sakit ya, sudah jelas-jelas dinyatakan oleh bahkan ajudan loh yang paling tahu ya kan kondisi yang real dari Pak Jokowi sudah mengatakan itu alergi. Dan Pak Jokowi juga sudah menjelaskan, saya alergi waktu ke Vatikan. Ya kan? Dan secara medis pun memang terbukti. Tapi tiba-tiba dibangun lagi sebuah drama baru. Buniani di salah satu podcast juga mengatakan, itu adalah laknat, itu adalah karma kepada Pak Jokowi. Karena selama ini berbohong kepada rakyat. Itu orang sadis sekali dengan tuduhannya gitu loh Bung Peter. Nah, yang kayak begitu kenapa tidak inisiatif juga dari tim hukum untuk memperkarakan juga itu orang? Iya, makanya kan saya bukan tim hukumnya Pak Jokowi. Tinggal Pak Jokowi dan tim hukumnya lebih fokuskan lagi nih. Lain halnya kalau tim hukumnya pengacara Mawar, pasti saya LP-LP-in mereka semua. Kan gitu. Beda cerita. Pengacara Mawar. Iya kan? Kita kan ya udah saya bilang kita kuda hitam. Artinya kita hanya berjalan kepada yang menurut kita kebenaran. Yang menurut kita sesuai dengan data. Nah, kalau dibilang itu adalah karma, pertanyaan saya sederhana sekali. Kamu tahu dari mana itu karma? Kan gitu. Terus yang kedua, kalau mereka bilang seperti itu, saya nggak kaget. Karena mereka selalu mengatasnamakan umat, menjual nama-nama ayat, ya kan, menjual mengatasnamakan ulama. Ya kan? Itu menurut saya itu tendensius ke arah sarah.
jangan nanti beliau lagi sakit, semua orang ini saya juga punya penyakit. Yang lain juga Bang Lindan juga pasti pernah sakit. Yang lain juga pasti pernah sakit. Udah saya bilang, kita nggak bisa menginginkan seorang itu jadi sempurna. Malaikat yang paling sempurna. Malaikat saya masih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang sakit terus dibilang karma. Ini saya kira adalah narasi yang ingin membangun persepsi negatif terhadap Pak Jokowi untuk mengambil simpati masyarakat sehingga masyarakat berpikir-pikir, oh ya mungkin juga kata masyarakat kan gitu. Padahal kita harus berikan acungan jempol kepada beliau. Walaupun beliau dalam keadaan sakit, dia masih melayani masyarakat. Betul. Datang di segala macam. Luar biasa loh itu. Jarang loh pemimpin sakit itu nggak mau dia bertemu masyarakat. Dia bertemu masih dia bicara dengan masyarakat tertawa. Padahal kondisi beliau itu lagi sakit. Betul. Bayangin saja Bang Piliang, orang yang sakit saja masih memikirkan rakyat. Betul. Masa rakyatnya tega menghujatnya seperti itu? Itu namanya presiden yang gak sombong gitu loh. Dan presiden yang memang menaruh hatinya untuk masyarakat. Saya salut melihat beliau. Walaupun dia sakit, dia tampil aja. Kalau karma itu kan pasti aib. Pasti dia malu untuk keluar. Betul. Dia berdiam diri aja. Nih karma, nih karma. Nih. Enggak, dia muncul dia ke publik. Mau dia jerawatan kayak ya kan. Mau dia masuk angin, dia muncul aja kepada publik. Nggak ada masalah. Itu menunjukkan itu bukan karma. Kalau karma itu kan dia takut tuh. Kuris-kurisan, apa segala macam. Oh, langsung dipanggil dan lain-lain. Nggak ada masalah. Semua orang punya penyakit. Kita manusia. Kalau nggak ada penyakitnya bukan manusia namanya. Manusia juga pasti akan mati. Gitu loh. Bahkan ketika Pak Jokowi keluar rumah dalam kondisi sakit pas ulang tahun kemarin, banyak yang datang tuh pada nangis, Bu. Ya justru terharu itu tadi. Gitu loh. Aduh, mereka terharu lah dalam keadaan sakit datang. Sakit, gitu loh. Jangankan Pak Jokowi yang seperti itu. Sahabat kita aja kita ajak untuk, ayo ini ulang tahun saya lagi sakit bro, kata gitu. Nggak bisa. Dia aja menolak. Ini dia hadir di situ. Betul. Dalam keadaan lemah gitu. Ini harus kita hormati lah. Makanya kita harus hormat pada beliau. Apalagi beliau ini pernah berjasa 2 periode di Republik ini. Masa setega itu kita, dia sakit juga kita olok-olok. Harusnya kita doakan cepat sembuh. Mereka ini jiwanya itu sudah dilumuri dengan semuanya itu dengan kebencian yang amat sangat. Makanya saya bilang nanti nanti Pak Jokowi pakai celana pendek, ya kan, celana boxer, nanti dibilang, wah lu mau pelesiran lah, kata dia, aneh-aneh lagi. Ya kan, padahal dia mau main sepak bola kan gitu. Jadi kan serba susu juga. Makanya saya bilang Pak Jokowi, sebenarnya mereka ini ngefans terhadapmu. Tapi mereka tidak sampaikan terhadapmu. Dia diam-diam. Tiap hari bayangin aja diperhatikan tuh. Sampai tidurnya jam berapa kan gitu. Terus dia mau ngapain aja hari ini. Dilihat tuh perkembangannya. Ditanya tuh ke orang-orang terdekatnya, Pak Jokowi lagi ngapain ya gitu kan. Pak Jokowi kakinya ada lecetnya dikit gak gitu. Sampai ke kulit-kulit aja dilihat, diperhatikan kan gitu. Ini orang aneh. Lama-lama dia jadi pakar Jokowi ya kan. Makanya saya bilang, ini gak punya kerjaan atau apa. Kayaknya sih begitu, Bu. Makanya saya bilang, atau memang dia bekerja sebagai orang yang setiap hari mengamati Pak Jokowi gitu. Makanya siapa yang gaji mereka tuh? Mereka ini lebih hebat daripada Jokowi mania. Ya kan? Tapi tim bayangan namanya gitu. Atau lebih hebat dari Projo. Ya kan? Projo aja nggak sampai melihat itu. Iya. Makanya saya tanya orangnya Projo ya kemarin, Mas sebenarnya itu, emang Pak Jokowi sakit segala macam itu? Oh saya nggak tahu Mas kalau itu ada gitu kan. Baru tahu kemarin kasih sampai itu. Tapi saya tanya nggak ada masalah kok, beliau belum menghadapi masyarakat gitu kan. Nah artinya orang yang terdekat dia aja biasa aja gitu. Mereka sebegitu ininya sampai dilihat berapa titik-titik putihnya dihitung dia semua segala macam. Sampai katanya di perut Pak Jokowi itu ada alat, berarti kan itu sudah sakitnya sudah sangat darurat, sangat bahaya ini. Mereka bangun terus asumsi, mereka bangun terus diagnosa versi mereka sendiri. Bahkan Diva yang merasa dokter pun memberikan semacam diagnosa, wah itu autoimun lah atau apalah gitu loh. Padahal teman saya yang sakit autoimun nggak kayak gitu deh katanya. Kalau saya boleh kasih saran kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, agar kasus ini selesai, kasih aja mereka jabatan satu-satu, pasti mingkem dan diam semua. Oh gitu ya? Kasih aja jabatan. Nih, Tipa, kamu
di Kementerian Kesehatan, pegang ini, oh siap Pak, nanti akan kita cek ya pasti semua diem, Iya. kan? Kasih aja jatah. Kalau dibilang, oh saya nggak mau jawab, ya omong kosong, bullshit. Oh, jadi ujungnya ke sana juga menurut Bang Iya, Fitra? buktinya kan contohnya nih, rata-rata kan semua mantan pejabat semua. Iya. Coba, mungkin karena nggak ada kerjaan ya, Iya. buat kerjaan, kan itu hal biasa. Karena kita aja kalau pengangguran, pasti kita nyari masalah terus. Iya, biar ada kerjaan ya kan? Iya, justru karena kita sangat sibuk sekali, nggak sempet kita nyari kerjaan. Iya. Ya kan, kerjaan itu kan nggak mesti harus, apa namanya itu, kita kerja di kantor. Contohnya kalau kita bengong terus di rumah, pasti otak kita negatif dan kotor terus nih. Karena bengong, gitu. Lama-lama kesambet juga. Ujung-ujungnya, kurang ajar nih, gue nggak dapet kerjaan nih, gue sikat aja lu. Iya. Iya kan? Karena coba bayangin Bang Pilihan, kalau kita berdiam terus 1 bulan juga di rumah, nggak enak juga. Iya. Apalagi yang namanya living cost jalan terus ya kan? Loh iya, jalan terus. Akhirnya kan ujung-ujungnya kita sakit hati juga, nggak dikasih kerjaan nih. Iya. Hantam aja gitu. Carilah siapa kambing hitamnya. Wah, kambing hitamnya kayak Pak Jokowi nih. Sikat aja dah, apalagi mantan presiden. Masanya banyak. Iya, makanya ya saya kan? bilang Pak Prabowo ini, saya bicara ini selaku tim kampanye nasional Prabowo Gibran DKI Jakarta. Ya bagaimanapun juga saya di SK kan TKN Prabowo Gibran DKI Jakarta. Kalau boleh mengusulkan, kalau memang ini nggak ada penyelesaian, udah kasih aja jatah mereka Pak. Atau di dinas kebersihan kan gitu. Tapi mereka mau masuk ini, Bu. Gimana? Prodeo. Oh gitu. Iya, persoalannya itu ya. Iya. Nanti dikasih jabatan tiba-tiba udah tiarap kan gitu, susah juga. Seluruh narsum yang pernah datang ke podcast kita ini yang berlatar belakang hukum, itu memang sulit menghindar gitu loh. Mereka dari jeratan hukum, ya kan gitu loh. Meskipun sampai sekarang mereka dikasih peluang lah, karena kan sampai sekarang PMJ itu kan belum bergeser ya posisinya dari lidik menjadi sidik, itu kan belum, masih menunggu. Tetapi secara hitungan-hitungan hukum, analisa hukum, udah nggak bisa menghindar, ya kan gitu. Ya, kenapa nggak bisa menghindar? Yang pertama, di dalam pasal 220 KUH Pidana, pasal 317 KUH Pidana menyatakan barang siapa yang dengan sengaja membuat laporan pengaduan kepada pejabat yang berwenang, tapi pengaduan itu tidak terbukti, maka ancaman pidananya pengaduan palsu. Itu diatur. Itu sanksinya berapa tuh? Di Mabes Polri kan udah diadukan, terbukti. Terus di dalam pasal 27A Undang-Undang ITE, barang siapa dengan sengaja mendistribusikan yang muatannya penghinaan ataupun kesusilaan, melanggar kesusilaan, itu ancaman pidananya itu 2 tahun. Yang paling parahnya itu pasal 3235. 3235 itu adalah memperoleh barang bukti yang tidak sah secara hukum, yang saya bilang tadi. Itu di atas 5 tahun. Ada yang 9 tahun. 310 311? 310 311 itu ada 9 bulan. Terlalu rendah kan gitu. Tapi kalau 32 35 dan 37 itu ancaman pidananya 9 tahun, Pak. Karena ada pasal itu saya lihat di dalam LP-nya. Oh, ada ya? Ada. Itu wajib tahan karena di atas 5 tahun. Makanya hati-hati, kalau dia di bawah 5 tahun ya mungkin percobaan. Tapi kalau dia yang digunakan pasal alternatifnya itu ataupun dengan menggunakan pasal kumulatif 32 35 Undang-Undang ITE, ancaman pidananya 9 tahun. Hati-hati. Langsung ditangkap itu ya kalau wajib tahan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, tinggal bagaimana mereka ini bisa membuktikan bahwasanya tuduhan mereka itu benar. Makanya ke pramuka, ke apa, segala macam. Silakan aja. Makanya Polda Metro Jaya saya kira masih memberikan ruang kepada mereka untuk membuktikan sebelum dipanggil untuk kedua kalinya. Ya kan, biarin aja mereka mengumpulkan bukti. Ya bagus sih menurut saya, Polda Metro kasih kesempatan dulu kan. Setelah memang kesempatannya, waktu Anda telah habis. Teng gitu kan. Imsak. Iya. Udah beduk kan, tuk. Udah. Tutup ya kan? Panggil nih. Mana tuh? Kalian dikasih kesempatan mencari alat bukti. Waduh, nggak dapat Pak, segala macam. Oke. Ya silakan dulu untuk kita istirahatkan, kata gitu. Selesai udah. Padahal Roy Suryo itu kan juga adalah mantan terhukum ya. Artinya kalau dia mengulangi lagi perbuatannya dan lebih kurang pasalnya lebih kurang sama, itu kan bisa bertambah lagi hukumannya, Bung. Artinya
hakim mungkin menilai ini tidak ada efek jerah. Hukuman yang sudah diberikan ke Roy Suryo sebelumnya, beberapa tahun ada di penjara, ternyata tidak menimbulkan efek jerah. Itu kan kenapa sih seorang Roy Suryo nggak memikirkan, nggak mempertimbangkan sikap dan langkahnya gitu loh. Bagi saya sih itu agak sedikit mengherankan gitu ya. Dia yang kita anggap sebagai seorang intelektual ya kan, karena basisnya memang dia pernah jadi dosen, dia ahli komunikasi gitu. Itu sih sangat kita sesali ya kan gitu. Sama seperti kasus Jessica dulu, ya, Jessica Mirna, antara Respon dengan Pak Roy Suryo itu dulu berseberangan juga. Oh, pernah berseberangan mereka ya? Berseberangan. Sampai tunjuk-tunjukkan ini apa segala macam. Dan mereka saling kritik mengkritik. Iya. Ada yang hujat katanya, "Wah, ini dipertanyakan nih apanya, keahliannya dan lain-lain." Terus ada lagi saya lihat Yamaguchi, lulusan Yamaguchi dan lain-lain. Nah, dan muncul beredar bahwasanya ijazahnya itu nggak benar dari dari info-info medsos. Nah, seharusnya kan sebelum kita mengkoreksi diri kita terlebih dahulu, kita koreksi dulu diri kita. Apakah ijazah yang kita peroleh itu asli atau tidak. Baru kita tembak orang lain gitu loh. Kita berkaca pada diri kita, itu ijazah mereka dipertanyakan. Gitu. Maka dari itu, saya melihat di dalam kasus ini ya, yang namanya penegakan hukum itu tegak lurus dan jalan terus. Kalau dibilang itu lepas daripada ancaman pidana, sepanjang mereka ini bisa membuktikan bahwasanya itu palsu, itu mungkin bisa lepas. Tapi ketika mereka tidak bisa buktikan itu palsu, hati-hati konsekuensi pidananya. Kita berkaca daripada SP2 Lit di Mabes Polri sudah dihentikan. Artinya itu sudah diuji. Mau bicara A, B, C, D, dan D, lain-lain itu, kalau ada kasih ke Mabes Polri. Kalau penghentian penyidikan itu kan bisa dibuka kembali. Dengan dasar ada alat bukti yang sah dan cukup. Makanya dikatakan alat bukti yang sah, diperoleh dengan sah, didapatkan dengan sah. Nah, ijazah Pak Jokowi kan sudah diperiksa juga di Mabes, sudah dilapor, sudah dipanggil, yang lain-lainnya semua. Nggak ada persoalan. Kalau persoalan SP2 Lit itu yang ditolak oleh mereka dan minta gelar perkara khusus dan terbuka itu gimana, Bung? Gelar perkara khusus dan terbuka, seperti kalau gelar perkara khusus ada oleh Ahmad Kozinudin itu. Tapi kalau gelar perkara terbuka, mohon maaf nih, siapa yang bilang gelar perkara terbuka itu mungkin kuliah lagi S1 hukum. Karena tidak ada gelar perkara terbuka di tahap penuntut penyidikan. Dan gelar perkara terbuka juga tidak ada di tahap penuntutan. Adanya di tahap pemeriksaan di pengadilan. Itu namanya bukan gelar perkara terbuka, tapi pemeriksaan terbuka untuk umum. Kalau gelar perkara di kepolisian itu hanya dua. Yang pertama gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Nah, gelar perkara biasa ini adalah gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik beserta dengan tim eksternal ya, dalam hal menentukan suatu kasus apakah naik ke penyidikan atau tidak, apakah bisa ditetapkan tersangka atau tidak. Itu internal gelar perkara biasa. Nah, kalau gelar perkara khusus adalah gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik bersama. Nah, ini kan bersama dengan pelapornya dihadirkan, terlapornya dihadirkan, unsur internal pengawas daripada Polri dihadirkan seperti Propam, ya, Karwasidik, Kompol. Bukan, Kabak Hukum ya kan. Nah, terus kalau dari eksternalnya Kompolnas ya kan, itu dihadirkan. Baru satu lagi saksi ahli. Nah, itu khusus, dan gelar perkara khusus itu juga tatipnya ada, Bang Pil ya. Nggak bisa kita berdebat kusir seperti itu. Tatipnya itu bagaimana? Karena saya sering gelar perkara khusus. Makanya dipertanyakan mereka pernah gelar perkara khusus nggak di Mabes Polri? Atau nggak usah di Mabes Polri deh, di level Polsek aja. Pernah nggak gelar perkara? Saya kira nggak pernah. Saya udah berkali-kali gelar perkara khusus di Mabes Polri, yang diundang itu pengadu dumas dan teradu dumas. Nah, di situ kesempatannya itu diberikan yang pertama kepada pengadu dulu. Dan dia tidak boleh menyimpulkan juga di situ. Dia hanya menyampaikan kronologisnya.
Dari awal sampai dia ceritain, penyidik juga ada di situ diundang semua itu. Setelah itu baru kesempatan diberikan kepada Teradu Dumas. Contohnya Teradu Dumas kita bilanglah Pak Jokowi. Dia nanti akan menjelaskan bahwasanya ini begini dan lain-lain itu. Setelah itu baru nanti ada pertanyaan dari unsur Karowasidik, unsur Kompolnas dan lain-lain, ahli. Dan penyidik hanya mencatat saja di situ. Oh, hanya mencatat? Iya, dia boleh bertanya penyidik. Ditanyalah di situ dari Propamnya bertanya, dari Pamina, dari Bitkumnya bertanya, dari Kompolnasnya bertanya, semua ditanya itu. Tanyanya kepada pengadu bagian. Nanti dia hanya menjawab aja. Begitu juga dengan Teradu, ditanya, sedang menjawab. Setelah ditanya, ya kan disampaikan, udah sesi pertama disuruh keluar mereka. Oh, sesi pertama itu ya? Keluar ya kan? Keluar, mereka nggak boleh ikut lagi sesi kedua. Oh, nggak boleh ikut lagi? Nggak boleh ikut lagi. Di sesi kedua ini baru digodoklah di situ bersama penegak hukum, Kompolnas, ahli pidana, ya kan? Ahli apa di situ. Nah, penyidik juga nggak bisa di sesi kedua itu, penyidik hanya memaparkan saja. Penyidik dikoreksi semua di situ. Kalau mereka bilang penyidiknya ini, penyidik yang dikoreksi di situ. Kalau penyidiknya salah di mana-mana itu di gelar perkara dan lain-lain itu. Gitu loh, habis dikulitin di situ. Nah, di sesi kedua itu baru dijelaskan. Nah, di sesi ketiga setelah sesi kedua istirahat nih. Masuk ke sesi ketiga itu kesimpulan ataupun saran, rekomendasi dari masing-masing pihak. Rekomendasi dari Propam apa, rekomendasi dari Kompolnas apa, rekomendasi dari Bitkum apa, rekomendasi dari Wasidik apa. Itulah nanti rekomendasi itu disatukan semuanya pandangan-pandangannya, bahwasanya perkara seperti ini. Nah, itulah nanti diberikan pengarahan kepada penyidik. Jadi sesinya seperti itu, nggak ada debat ini, nggak ada. Iya, bahkan si Ahmad Khosinuddin itu mengatakan kalau gelar perkara khusus itu harus dihadirkan secara terbuka, media hadir, akademisi harus hadir menyaksikan. Makanya saya bilang pernah gelar perkara nggak sampean, kan gitu. Saya ini bukan sekali dua kali gelar perkara. Mantan Karowasidik juga teman saya, gitu loh. Kalau memang ada bisa dibuat itu media itu, saya bilang itu melangkahi dan melanggar peraturan Kapolri dan melanggar hak manusia. Kalau berbicara tentang keborokan, masa keborokan kita disampaikan situ semua? Itu namanya kan menghakimi orang. Polisi saja menjaga hak-hak kita. Nanti buktikan di pengadilan kalau mana yang nggak benar gitu loh. Masa kita menghakimi polisi itu kan hanya memeriksa saja tugasnya. Baru jaksa penuntut umum meneliti. Baru nanti ini barang belum bisa kita katakan salah atau enggaknya, orang di pengadilan dulu baru dilempar dulu nih. Jadi pemikiran mereka, saya lihat polisi ini harus bisa menentukan itu barang itu asli atau tidak gitu. Tidak bisa. Berarti selama ini kalau kita yang orang awam hukum ya, mendengar argumen-argumen hukum yang diberikan oleh tim hukumnya 5 orang ini, ternyata banyak sekali distorsinya ya. Oh iya jelas, karena saya berbicara ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam Perkapolri tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Makanya gelar perkara itu hanya 2, gelar perkara biasa dan khusus, tidak ada terbuka. Kalau ada terbuka, potong kulit telinga saya ini, saya berani. Mana pasal berapa dikatakan gelar perkara terbuka? Nggak ada itu. Gelar perkara itu hanya 2. Makanya saya bilang kalau memang ada gelar perkara terbuka di dalam KUHP diatur, ya kan, terus bisa itu media juga liput di situ gelar perkara itu, terus orang disuruh masyarakat itu omong kosong itu. Kita di sini tidak bicara omong kosong, tapi kita bicara kualitas hukum, dan kita berbicara secara intelektual dan akademisi. Jadi yang mereka sampaikan itu saya bilang hanya hiburan menurut saya, makanya bahan leluconan gitu. Kasus enteng nih ya. Loh iya jelas. Dari situ ya. Nah terakhir Bung Pitra, tentang testimoni yang dilakukan oleh Betor tentang bahwa ijazah itu memang dia dengar cerita dicetak di Pasar Pramuka, itu secara sederhana Bang Pitra mau mengatakan apa tentang testimoninya Betor itu? Ya, jadi kategori saksi itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada namanya saksi adicat, ya. Yang kedua ada namanya saksi mahkota. Yang ketiga ada namanya saksi fakta. Terus yang terakhir ada namanya testimoni de audito.
Jadi kalau Betor ini menurut saya bukanlah seorang saksi, tapi testimoni di auditu. Dalam hukum itu dikatakan bahwasanya testimoni di auditu adalah orang yang menyampaikan sesuatu yang ia tidak mengetahui sumbernya, yang ia tidak mengetahui faktanya, tapi ia mendengarkan dari cerita-ceritanya orang. Kayak emak-emak gosip gitu kan, katanya dia ini Iya. justru lebih hebat dia dibanding emak-emak gosip gitu. Betor ini gitu kan. Nah, jadi saya juga kemarin kaget, ini Betor ini nama orang atau becak bermotor gitu. Bingung saya karena ada Betor, di Medan ya becak bermotor ya. Iya kan gitu kalau di Medan. Makanya apa yang dia sampaikan itu, saya kan udah pelajari dulu cara bicara omongannya. Apakah omongan dia ini konsisten, ragu-ragu. Walaupun kita ini seorang hukum, tapi kan kita memahami kriminolog juga. Gestur orang juga kan kita pahami. Betul. Oh, ya. Karena kan kita belajar dua, baik di S1, S2 maupun di S3. Kan gitu, kita belajar itu. Karena kita lebih paham kepada kriminolog cara-cara orang itu untuk menyampaikan sesuatu itu. Dia menyampaikan begini loh Bang Piliang. Saya juga mengetahui dari informasi teman saya katanya itu dibuat di Pramuka. Katanya bukan faktanya. Katanya teman saya itu dibuat. Oh saya tahu nih. Dia kan menceritakan dari cerita orang lain. Makanya saya bilang keterangan itu bukan hal yang baru. Lain halnya kalau memang ada orang yang memang langsung saya yang buat, pas saya yang cetak segala macam. Makanya kita uji tuh keterangan dia. Makanya saya bilang, ini sampah keterangannya. Karena dia hanya testimoni di audit tuh yang dia sampaikan dari dengarkan katanya orang lain. Orang lain yang menyampaikan itu juga pasti tanya, oh bukan saya kadang ngomong gitu. Banyak yang kayak gitu kejadian. Diterusin, makanya sebutkan dong namanya kamu, katanya temanmu siapa namanya. Ya kan? Kata teman saya ini dicatat, nama teman kamu siapa biar saya cari hari ini. Saya datangi, saya wawancara. Terus saya uji lagi, di mana? Letaknya, di mana posisinya? Pasti aduh gimana ya Bang, ya kata dia gitu. Oh hati-hati bos, kalau kamu memberikan keterangan yang tidak benar, kamu mungkin bisa ketarik dalam kasus Tapi ini. memang ada Bu, dalam seluruhan penjelasannya itu memang dia kan menjelaskan katanya. Ya. Nah kemudian dia membuat kesimpulan, ya memang ijazah Jokowi palsu, kadang gitu. Nah itu bisa ketarik kayak itu. Itulah perbuatan pidana yang sesungguhnya. Berarti dia bisa kena dong ya. Dia kan mengetahui informasi itu kan dari katanya-katanya. Betul. Sehingga dia mengambil alibi kesimpulan bahwa itu palsu katanya. Iya. Itu pidana. Itu pidana. Karena dia bukan saksi fakta, saya bilang. Kalau orang yang mengerti hukum, yang paham hukum, kalau saya mendapatkan informasi, saya nggak akan sampaikan itu ke publik. Informasinya kan dia begini, tapi masalah itu saya nggak tahu. Harusnya dia bicara seperti itu. Nah kalau memang itu dia yakin, sebutkan aja nama orangnya. Biar polisi panggil. Secara politisnya begini, Bang Piliang. Kalau memang dia mengetahui, ya, kenapa dia keluar terus? Kenapa dia nggak ke polisi? Datang aja ke kantor polisi. Betul. Pak, saya tahu itu Pak ini segala macam. Pasti polisi akan periksa dia. Berkas itu ya kan? Iya enggak. Kalau hukum itu nggak peduli mau siapapun dia, mau anak pejabat, mau apa, nggak ada cerita. Makanya saya bilang kita ini dibingkai atas negara hukum, bukan negara kekuasaan. Nah, pertanyaannya kan begitu. Dan nama si Betor ini tidak ada di dalam BAP pemeriksaan polisi, saya lihat. Tidak pernah dia dipanggil sebagai saksi. Lantas kenapa seorang politikus membuat suatu testimoni yang memang menambah kegaduhan menurut saya. Ya kalau memang Anda itu negarawan, ya datang ke polisi. Tolong periksa saya. Mau diperiksa apa dia? Sedangkan dia aja katanya dari informasi temannya, dari teman saya mengatakan, sebutkan nama temanmu itu siapa? Biar nanti Bang Budi Piliang panggil itu di sini, interogasi ditanya. Bisa nggak diuji dari segi pemahaman ataupun pengetahuan dia? Jangan juga karena ada isu-isu angin ya, kabar burung. Ini katanya palsu nih. Kita kayak emak-emak, jadi namanya emak-emak gosip gitu ya. Ya. Kalau di kampung-kampung kan biasa itu cerita ini, tapi itu belum valid gitu. Tiba-tiba datang orang, diam gitu. Lama-lama kayak gitu. Gosipnya kan gitu. Dan satu lagi yang konyol, Bang Pitra. Di podcast Abraham Samad. Iya. Kan itu cerita itu kan disampaikan di podcastnya Abraham Samad. Kita kan tahu Abraham Samad itu kan mantan ketua KPK. Iya. Artinya orang mengerti hukum. Iya toh. Harusnya
ketika dia mengerti, wah ini bahaya ini, harusnya diingatkan dulu, materi kau ini bahaya ini, kan gitu mestinya. Ini justru enggak, Abraham Samad justru seolah-olah ingin menceburkan Betor ini gitu loh. Kita melihat ada yang aneh nggak sih dari Abraham Samad? Dia yang mengerti hukum, ya malah membiarkan narasumbernya masuk Saya jurang. bilang, hati-hati ditumbalkan dalam kasus ini. Itu aja. Jangan Anda Hati-hati menjadi ditumbalkan. pahlawan kesiangan ya. Tapi pahlawan kesiangan saudara itu akan dijadikan tumbal dalam kasus ini. Sehingga kalau nanti teriak-teriak, iya aduh mohon maaf Pak, nangis. Ujung-ujungnya kan situ semua. Kayak kita lihat preman-preman itu kan pertama galak banget tuh. Wow, marah-marah itu kan. Tiba-tiba diciduk sama polisi. Dengan ini saya membuat pernyataan di atas materai, minta maaf. Kan nggak lucu juga, Pak. Gitu loh. Apalagi dia seorang politikus katanya. Politikus dari mana katanya dia? PDIP. Dari PDIP. Ini Bu Megawati ini perkara serius nih, Bu. Bahkan dia mengatakan banyak kok caleg-caleg PDIP, calon-calon kepala daerah bikin ijazah di Pramuka. Oh iya, ini hati-hati nih Bu Megawati nih, hati-hati nih omongan kader. Betul. Kalau kader dia ini kan, kalau memang yang disampaikan dia itu bilang caleg-caleg PDIP bukan itu, wah periksa nih semua nih kader-kader Anda ini. Ini sama aja dia mencoreng nama baik dan reputasi seorang Megawati. Sebagai mantan presiden juga di Republik ini. Betul. Apakah sejelek itu partai Bu? Sampai dibilang seperti yang tadi kan gitu. Wah ini bahaya nih Bu. Jangan-jangan ini ada hembusan angin juga ke sana. Makanya dipertanyakan juga nih. Betul. Makanya perlu nih PDI harus konferensi pers menyatakan apakah suara dia ini mewakili PDI atau tidak. Kalau itu dia mewakili PDI, bahaya ini bagi negara kita. Nah, politisi PDIP Andi Wijayanto yang disebut-sebut oleh Betor tahu peristiwa mencetak ijazah palsu di Pasar Pramuka itu sudah membantah, Bu. Iya kan? Ya kan? Padahal Andi Wijayanto itu adalah bagian dari elit PDIP, dekat dengan Bu Ketum. Tapi persoalannya PDIP sebagai partai belum mengeluarkan statement atas cerita si Betor Suryadi ini, Bu. Iya, makanya saya bilang nih Bu Megawati moncong putih harus geruduk Betor ini. Kalau nggak digeruduk, ini hati-hati. Jadi ini sama saja orang nanti berpikiran, oh ini jangan-jangan hembusannya dari banteng nih kan gitu. Karena ini sudah mulai tercium nih aroma-aroma seperti dia mengatasnamakan PDI dia kan, kader PDI katanya. Ini hati-hati. Makanya perlu diluruskan juga ini kepada Ibu Megawati, apakah Betor ini mewakili suara PDIP atau tidak. Kalau ini tidak diluruskan, nanti persepsi masyarakat kepada PDI itu nanti semakin kacau dan pemilih-pemilih PDI bisa menurun. Hati-hati. Karena nanti orang merasa, oh ternyata Jokowi yang dijolimi gitu. Endingnya seperti itu nanti kan gitu. Hati-hati. Itu aja saran saya. PDIP nggak boleh diam ya. Harus sikap. Kalau bisa setelah podcast ini PDI besoknya konferensi pers. Sampaikan bahwasannya dia mewakili PDI kah atau tidak. Karena kan di pemberitaan saya bilang politikus PDIP kan gitu. Di pemberitaan. Dan dia mengakuin kok dia. Nah, dan dia mengakui. Apalagi dia mengakui. Karena kan dia mantan anggota DPR dari PDIP, Bu. Nah, artinya ini adalah ancaman bagi dunia politik kita. Saya kira orang politik itu tidak pernah terang-terangan seperti ini. Iya kan? Berarti ini bahaya nih. Bukan malah mendukung kebaikan seperti ini. Makanya saya bilang ya, Bu Megawati sebagai ketua umum Partai PDI Perjuangan ya, panggil semua kadermu, periksa semua apa memang dibilangnya caleg-caleg juga kan, periksa semua satu-satu. Apakah benar yang dibilangkan Betor itu tidak? Terus satu lagi, uji keterangan daripada Betor. Karena di pemberitaan juga dia menyatakan politikus PDI Perjuangan. Sehingga persoalan ini clear di tengah-tengah masyarakat. Betul. Karena kalau memang ini tidak terbukti, ijazah Pak Jokowi palsu, hati-hati. Bahwasannya kalian semua telah menjelomi seorang Joko Widodo. Luar biasa. Terima kasih Bu Pitra Romadoni. Luar biasa. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita dalam 1 jam ini mendapatkan kuliah hukum singkat, padat, tepat. Ya, yang selama ini kita disuguhi oleh argumen-argumen yang sangat variatif di televisi, di podcast.
dari kuliah singkat Bung Pitra ini, saya sendiri yang bukan orang hukum menjadi mengerti, oh begitu sebenarnya aturan-aturan yang definitifnya. Jadi dengan demikian ya dalam kasus penggiringan opini, fitnah yang disampaikan oleh sejumlah teman-teman kita ini yang entah lagi khilaf atau apa gitu ya, sehingga kita punya filter. Boleh kita bukan orang hukum, tapi dengan informasi yang sangat terukur dari sahabat kita Bung Pitra ya, kita akhirnya bisa memfilter yang mana sebenarnya yang hoax, mana yang ujaran kebencian, mana yang faktual, mana yang sesuai dengan aturan. Semoga diskusi kita ini membawa manfaat buat kita bersama. Dan ingat, seperti yang disampaikan oleh Bung Pitra, saya sepakat dengan itu. PDIP harus segera membuat klarifikasi atas cerita dan testimoni yang disampaikan oleh kadernya, Dr. Suryadi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.